An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladhi yashrabu fi ina'il fiddati innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Yang minum dari wadah atau dari gelas atau dari wadah yang terbuat dari perak, ia hanyalah sedang memasukkan air sampai bersuara menggelegak, ya, di dalam perutnya, ya, yaitu apa? Api jahannam. Dia hanya sedang memasukkan api jahannam dengan suara menggelegak di dalam perutnya. Muttafaqun alaih. Nah, ikhwan fillah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di sini ya kita akan membahas lafaznya terlebih dahulu. Apa itu yujarjiru? Jadi yujarjiru itu ikhwan fillah sekalian itu dari jarjarah, ya. Dari jarjarah, yaitu sautun wuqu'ul ma'i fil jawf. Jadi sautu wuqu'il ma'i fil jawf, yaitu suara jatuhnya air di rongga, ya, itu glok 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 begitu. Oke, ketika minum seperti itu, ya, seperti jarjara fulanul ma'i, ya, afwan, jarjara fulanul ma'a fi halqihi, ya. Jadi fulan itu menjarjir itu mengalirkan air dengan suara, ya, di tenggorokannya, glok glok glok. Nah, itu jarjir itu. Nah, kayak gitu. Sementara nar jahannam, api jahannam atau neraka jahannam itu ikhwafillah, dia itu memiliki makna yaitu an-narul 'azimah. Jahannam itu an-narul 'azimah, api yang besar, yang dalam juga dia itu ismun a'jami. Dia itu adalah isim a'jami, ya. Tentunya adalah yang la yansarif, dia tidak kemasukan tanwin. Dia termasuk daripada kata-kata ujmah, yaitu dari ajam, bukan dari bahasa Arab. Yang kalau di bahasa Arab kan itu an-narul 'azimah, yaitu api yang besar. Api yang besar seperti itu, ya. Yang kemudian dia dinamakan seperti itu karena sangat jauh sekali, sangat dalam sekali, ya. Sangat dalam sekali. Seperti misalkan dikatakan bi'ru jahannam, berarti apa itu? Sumur yang sangat dalam sekali, ya. Demikian. Dan dia dikatakan jahannam juga itu dari juhumah juga, mustaq, ya. Jadi mustaq itu pecahan, ya. Pecahan dari kata juhumah. Yang namanya juhumah itu al-ghilzah, itu sangat berat sekali. Berat apanya? Berat azabnya. Maka dinamakan jahannam. Sudah dalam, berat azabnya, terus apinya besar. Nah, makanya disebut jahannam. Demikian. Nah, ikhwan fillah sekalian, hadis tadi itu menjadi dalil akan haramnya minum fi aniyatil fiddah, di wadah perak, ya. Wa anna dzalika min kaba'iriz dzunub. Dan itu termasuk ke dalam apa? Min kaba'iriz dzunub, di antara dosa-dosa yang besar, ya. Demikian. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Ya, dia hanyalah sedang memasukkan api jahannam ke dalam perutnya dalam keadaan bersuara menggelegak. Dan faqad dallal haditsu bi mafhumil aula ala tahrim asy-syurbi fi adh-dhahab. Ini hadis menunjukkan bahwasanya ya, yang paling minimalnya seperti itu, karena fiddah lebih minimal dibandingkan apa itu? Emas, ya. Emas lebih parah lagi. Fiddah saja sudah seperti ini ancamannya, apalagi emas. Kenapa? Li'annahu a'zamu minal fiddah. Karena emas itu lebih a'zam, lebih agung lagi, lebih besar lagi, maksudnya bahayanya dibandingkan fiddah, dibandingkan perak. Kenapa? Likaunihi adyaqu isti'malan minha. Karena paling sempit penggunaannya, hanya orang-orang yang kaya saja yang memilikinya seperti itu, sementara orang miskin enggak punya. Demikian. Fa innahu yajuzu minha ma la yajuzu min adh-dhahab. Karena ya, kalau perak itu masih ada yang dibolehkan. Pada saat kalau emas itu sama sekali tidak dibolehkan penggunaannya.
contoh penggunaan perak yang dibolehkan adalah khatam. Apa itu khatam? Cincin lirrajul bagi laki-laki, ya, itu masih boleh, ya. Yajuz minal fiddah, yajuz dari perak masih boleh kalau buat laki-laki demikian. Wala yajuzu minadz dzahab, akan tapi kalau untuk laki-laki yang terbuat dari emas itu tidak boleh. Jadi kalau emas nggak boleh, sementara kalau perak boleh. Oh, berarti dari sini saja kita udah bisa ambil kesimpulan emas lebih parah larangannya dibandingkan perak. Oke. Nah, sekarang perak saja kita dilarang untuk menggunakannya di alat-alat seperti wadah buat minum, buat makan, apalagi terbuat dari emas. Tentu lebih parah lagi. Ya, larangannya demikian. Kemudian selanjutnya fa fil haditsu dalilun ala anna al-jazaa'a min jinsil amal. Hadis ini jadi dalil juga bahwasanya al-jazaa' yaitu apa? Balasan itu tergantung jenis amal. Ya. Kenapa? Seorang yang di dunianya minum menggunakan wadah yang terbuat dari perak, ya, maka balasannya itu dia juga dibikin menggelegak, seperti memasukkan apa? Api melalui tenggorokannya terus ke sini, ya, kerongkongannya dalam keadaan menggelegak, bersuara menggelegak seperti itu di perutnya nanti, ya. Kecuali kalau dia bertobat, ya. Jadi kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di dunianya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Ya, jadi jangan bermudah-mudahan dalam menggunakan hal semacam itu. Sekaya apapun antum, jangan menggunakan wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak, ya, karena ini termasuk dosa besar. Ya, demikian. Wallahu taala a'lam bishawab.